Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Supri, NIM SF2306004. Asal kampus Stikes Bakti Pertiwi Luraya, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah jaringan membran di dalam sel tempat protein dan molekul lain bergerak. Protein ditarik di original yang disebut ribosom. Ketika protein ditakdirkan untuk menjadi bagian dari membran sel atau dikeluarkan dari sel, ribosom yang menyusunnya menempel pada retikulum endoplasma sehingga membuatnya tampak kasar. 2. Ribosom. Ribosom merupakan organel berukuran kecil dan padat yang ada di dalam sel dan berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdapat di dalam sitoplasma dan membran. Di membran retikulum endoplasma saat berlangsung proses sintesis protein. Yang ketiga, retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk sintesis lemak seperti sofitilip dan kolesterol serta karbohidrat yang akan digunakan untuk menghasilkan membran sel baru. Yang keempat, nukleus plasma. Nukleoplasma atau disebut juga korboplasma atau getah inti adalah zat granul semi padat yang mengandung banyak protein serta protein membentuk matriks saling di dalam inti sel atau nukleus. Ini membantu mempertahankan bentuk dan struktur nukleus. Nukleus plasma merupakan tempat utama aktivitas enzim di dalam nukleus. Yang kelima, nukleolus. Nukleolus adalah struktur di dalam sel yang mengandung nukleolus dan sebagai besar DNA sel. Berfungsi inti sel adalah sebagai pusat komando sel yang mengirimkan petunjuk ke sel untuk tumbuh, matang, membelah, atau mati. Yang keenam, membran inti. Membran inti adalah selaput pembungkus nukleolus yang melapisi inti sel. Bagian sel ini memiliki fungsi sebagai melindungi serta memisah dari organel lainnya. Membran inti memiliki pori-pori yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya molekul. Yang ketujuh, apparatus geologi. Badan geologi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Yang kedelapan, sentriol. Sentriol adalah organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus, yaitu molekul terbentuk tabung atau urena protein. Sentriol biasanya ditemukan dalam sel eukariotik. Di dalam sel, sentriol membentuk dalam pembelahan sel dengan memfasilitasi pemisahan kromosom. Yang kesembilan, lisosom. Lisosom sendiri merupakan organ dari sel tubuh yang berfungsi mencerna senyawa seperti karbohidrat serta protein NH. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, lisosom membutuhkan enzim tertentu. Yang ke-10, sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di tempat sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat untuk organel sel menjalankan fungsinya. Organel yang dimaksud meliputi mitokondria, lisosom, ribosom, retikulum endoplasma, dan aparatus geologi. Yang ke-10, membran sel. Membran sel atau juga dikenal sebagai membran inti sel hewan merupakan lapisan telur dari sel. Fungsinya sebagai melindungi isi sel dan mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel.
Zat yang dapat melewati dinding sel yaitu air, zat yang larut dalam lemak, dan ion tertentu. Yang ke-12, mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar suplya endonisme triosoftat pada sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Oleh karena itu, mitokondria disebut sebagai pembangkit tenaga pada sel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.